Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizdiani MSI, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah AIK, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan kali ini mengenai akhlak pada Allah dan Rasul. Saya Tia Dia Aulia selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yang dimana anggota kelompok bernama Irmalia Apriantika, Mei Herlina, dan saya sendiri. Di sini saya akan membacakan tentang akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Akhlak pada Allah dapat diartikan segala sikap atau perbuatan manusia yang dilakukan tanpa dengan berpikir lagi atau secara spontan, yang memang seharusnya ada pada diri manusia sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Khalik. Sedangkan iman kepada para nabi merupakan salah satu butir dalam rukun iman. Sebagai umat Islam, tentu kita wajib beriman kepada Rasulullah SAW beserta risalah yang dibawanya. Untuk memupuk keimanan ini, kita perlu mengetahui dan mempelajari sejarah hidup beliau, sehingga dari situ kita dapat memetik banyaknya pelajaran dan hikmah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Irmalia. Ada salah satu hadis yang menjelaskan bahwa berakhlak kepada Allah sangatlah penting, yaitu keluhuran akhir itu terbagi dua. Yang pertama, akhlak yang baik kepada Allah, yaitu meyakini bahwa segala amalan yang Anda kerjakan mesti mengandung kekurangan atau ketidaksempurnaan sehingga membutuhkan uzur darinya. Dan segala sesuatu yang berasal darinya harus disyukuri. Dengan demikian, Anda senantiasa bersyukur kepadanya dan meminta maaf kepadanya, serta menjalan kepadanya sembari memperhatikan dan mengakui kekurangan diri dan amalan Anda. Kedua, akhlak yang baik terhadap sesama kuncinya terdapat dalam dua perkara, yaitu berbuat baik dan tidak mengganggu sesama dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Next. Ada pula dalil Al-Quran yang menjelaskan kita harus berakhlak kepada Rasulullah, yaitu sungguh telah datang kepadamu seseorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaannya yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Lalu di sini selanjutnya ada beberapa bentuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang pertama yaitu takwa. Takwa merupakan perasaan cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta itu kesadaran diri, perasaan jiwa dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada apa yang dicintainya dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Sebagai seorang mukmin,
Cinta yang pertama dan utama harusnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga ada ikhlas. Ikhlas ini yaitu beramal semata-mata mengharapkan ridho Allah. Lalu yang keempat ada bersyukur kepada Allah. Seperti dalilnya yang sering kita dengar yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang mau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat untuknya. Dan barang siapa yang tidak mau bersyukur kepada Allah, maksudnya di situ kufur nikmat, maka sesungguhnya siksa Allah sangatlah berat. Lalu berikutnya ada khauf. Khauf ini diartikan sebagai takut kepada Allah dan roja yaitu perasaan berharap kepada Allah. Selanjutnya ada akhlak kepada Rasulullah, diantaranya yaitu yang pertama, mencintai dan memuliakan Rasul. Kedua, mengikuti dan menaati Rasul. Jadi di situ kita mengikuti dan menaati semua perintah-perintah Rasul. Yang ketiga ada menghidupkan sunnah Rasul. Menghidupkan sunnah Rasul berarti menjalankan sunnah-sunnah Rasul seperti sholat sunnah, puasa sunnah, dan lain-lain. Dan yang keempat, mengucapkan sholawat dan salam. Demikian tadi diskusi dari kelompok 3. Untuk yang ingin bertanya bisa komen di bawah. Sebelumnya saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saya bila ada kata-kata yang salah. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.